Oke, assalamualaikum. Waduh, taruh. Belum asik nih. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Sendor MV bersama gua Masno dan juga si Santo. Oke, kali ini gue pengen sepil ke kalian. eh Gimana sih suasana malam jalur yang biasa gua laluin? Jadi kalau pagi hari itu kan, kalau kalian sempat perhatiin itu ya, di latar-latar video yang gue buat, itu latarnya itu, kondisinya itu di pagi hari ya. Artinya itu kalian belum tahu nih kondisi malam harinya itu seperti apa. Nah, ini gue akan spill ke kalian, kasih lihat sedikit tanpa ada pembahasan ya. Jadi kita apa sih namanya ya, pure hanya ngerosting suasana malam hari aja. Nah, ini pas banget nih, di depan ada mobil, jadi nanti biar kalian tahu nih feel-nya itu seperti apa. Jadi gue manfaatin lampu mobilnya itu buat biar si kamera gue itu dapat view yang bagus. Ini kalau misalnya nggak gue manfaatin lampu penerangan dari mobil, mungkin kurang terang nih motor gue. Ya gue sih cuman pengen kasih lihat ke kalian aja gimana sih suasana malam hari di jalur yang biasa gue lewatin. Nah, ini udah mulai memasuki turunan bambu ya. Wah, ini mobilnya kurang terang juga. Udah, kita salip aja lah. Mobil juga kurang terang lampunya. Nih, no, lihat tuh. Ini tanpa tanpa penerangan semua ya. Jadi belum ada penerangan nih di sini nih. Waktu itu sebenarnya ada sih lampu beberapa. Nah, nih kalau kalian lihat nih. Aduh, sorry, gue pakai lampu jauh. Sorry bang. Nah, ini gue pakai lampu jauh. Ini cukup cukup sunyi ya. Waktu itu pernah temen adik temen adik ipar gua lewat sini nih, pas di tikungan ini hampir crash dia karena baru pertama kali dan dia ngebut dari atas. Nah, ini alhamdulillah nih lampu udah terpasang cukup terang. Tapi kalau misalnya kalian pernah lewat sini di tahun-tahun yang lalu, ini belum seterang ini ya, artinya belum ada pemugaran tuh di sebelah kanan tadi. Nah, ini feelnya nih kalau lewat lewat jalur yang bisa gue lewatin tiap pagi hari nih. Ini kan kalau di pagi hari kan asoy banget ya kalau lewat sini nih. Malam harinya ya seperti ini. Nah, kemudian ini perumahan-perumahan yang biasanya kelihatan bagus tuh di video gua. Video-video gua kan kalau pagi tuh biasanya kelihatan bagus tuh di perumahan-perumahan itu sebelah kanan. Nah, ini malam harinya tuh seperti itu. Ini adem banget, ini sejuk asli. Jadi sejuk banget. Kalau gue nih pribadi nih sejuk banget, apalagi kalau misalnya dia itu suasananya tuh habis-habis hujan ya. Cuman perlu lebih waspada kalau hujan karena jalurnya itu lumayan licin. Jadi jangan sampai kalian itu terhanyut sama dinginnya suasana sampai lupa grip ban kalian itu kurang bagus gitu ya. Nah, ini buat kalian-kalian yang masih pengen cari suasana asri, cari aja di daerah gua nih. Nanti kalau misalnya kalian penasaran gua tinggalnya di mana, tulis aja di komentar ya. Nanti gua akan review sedikit dan gua akan kasih apa sih namanya ya? Gua akan rekomendasiin perumahan-perumahan yang masih available gitu slotnya. Kalian nggak perlu cari rumah komersil daerah sini. Kalau gue pribadi sih cari yang komersil itu rugi banget sih buat gue ya. Kalau kita cari yang komersil ya usahakan deket sama kantor lah minimal. Nah, gue cari rumah di sini ya karena gue pengen suasana ini sebenarnya. Artinya gue pengen jauh dari hiruk pikuk untuk memperbaiki apa sih namanya ya. Kalau di perkotaan itu kan ibarat kata udah pusing dan penat gitu ya sama hiruk pikuk kayak ibu kota. Nah, gue pengen cari suasana-suasana
desa gitu, biar biar lebih asik lagi gitu. Karena gue biasa biasa berpikir memecahkan proses bisnis. Kalau misalnya gue nggak dapat suasana yang banyak warna hijaunya, kadang gue suka buntu gitu. Nah, ini suasana malamnya. Ini mudah-mudahan ya terrealisasi nih nanti di ya mudah-mudahan akhir tahun ini lah ya. Karena gue ngitung-ngitung itu perbaikan itu ada di akhir tahun. Ya sebagai penutup anggaran juga sih kayaknya. Tapi nggak apa-apa juga lah, yang penting kan kita dapat impactnya. Maka selama impactnya positif ya fine-fine aja kalau gue pribadi. Nah ini suasana malamnya seperti ini ya. Nah ini kalau hujan kita harus hati-hati. Oh ini udah dihalusin nih, alhamdulillah nih, kayaknya nih semalam nih dikerjain. Udah diuruk-uruk pakai batu split jadi rata yang bolong-bolongnya, alhamdulillah. Semoga dibenerin ya. Ini semakin bagus jalanan, kemudian semakin ramai, mungkin daya tarik perumahan-perumahan di daerah sini bakalan melesat tajam ya. Apalagi kalau daerah Bogor itu udah memecah ya, atau dipecah jadi Bogor, ada beberapa daerah di Bogor. Nah nanti akan fokus APBD-nya itu untuk membangun bagian-bagiannya. Ya contohnya seperti di Tangerang Selatan ya, setelah dia pecah dari Tangerang dan membentuk kota Tangerang Selatan, akhirnya dia bisa memanfaatkan APBD-nya itu secara maksimal, dibangun itu kota. Cuman balik lagi ke kebijakan, membuat kebijakan dan pemangku kepentingan. Nah, gue sih nggak pengen berkomentar banyak, gue cuma berharap jalan benerin. Nah gitu aja. Nah ini oh iya gue lupa, ini kan hari Minggu ya. Hari Minggu biasanya berangkat nih, belum berangkat sini truk-truk. Nih gue kasih tahu kalian, jadi ini antrian truk yang pada apa sih namanya, yang pada baru pengen jalan gitu ya. Antrian truk yang baru pada pengen jalan nih. Ya selama kita selalu waspada, ya sebenarnya hal-hal yang kayak begini sih wajar-wajar aja sih buat gue ya. Nah kita hidup berdampingan, segala sesuatunya nggak bisa kita paksakan sesuai kehendak kita. Artinya gini, ketika lu merupakan seorang karyawan, kemudian lu tinggal di daerah pedesaan yang mayoritas itu mata pencariannya, ya contohnya gua, mata pencariannya tuh dari daerah tambang, ya gua nggak bisa skeptis sama keinginan gua untuk oh ini nggak bener nih, truk tambang nggak bener di sini. Ya sebenarnya sih kita fine-fine aja, masalahnya kita hidup di daerah orang, kita nggak boleh skeptis sama pendirian kita, walaupun emang kita terkadang punya pemikirannya itu benar ya, artinya truk ini nggak boleh terlalu dekat, tapi kan kita lihat lagi impactnya kalau truk ini nggak ada, artinya mata pencaharian orang-orang di daerah sekitar, artinya penduduk lokal juga pasti bakalan bisa terganggu. Nah kalian juga harus perhatiin nih impactnya apa ketika penduduk lokal udah nggak banyak atau udah kehilangan mata pencaharian, itu pasti mereka juga kehilangan pekerjaan utamanya. Artinya kalau di suatu daerah udah kekurangan tempat untuk mencari nafkah, ya akan timbul tingkat kejahatan yang
cukup signifikan ya, walaupun gue nggak mendoakan gitu ya, tapi gue ngitung aja gitu, ngitung berdasarkan pengetahuan yang pernah gue baca gitu. Artinya berita-berita itu orang-orang yang melakukan tindak kejahatan itu dasarnya itu ya mereka nggak punya pekerjaan ya, kalau gue pribadi sih sebaiknya kita lebih baik hidup berdampingan ya, jadi saling menerima satu sama lain, baik buruknya ya. Kalau bisa lebih bagus, kita pikirkan apa sih namanya, pemecahan masalahnya, artinya solusinya. Nah ini yang biasa lautnya harus hati-hati ya. Tetangga gua sempat crash di sini nih, karena di tengah ini nih jalannya rusak, jadi kalian harus hati-hati. Oke lah, kalian misalnya sedikit worry sama suasananya gitu, jadi memutuskan untuk jalannya itu lebih ngebut gitu, tapi kalian juga harus pikirin gitu impactnya. Kalau kalian ngebut, konsentrasi akan berkurang, panik akan bertambah, sehingga itu bisa apa sih namanya, menyebabkan kejadian-kejadian yang nggak sebenarnya nggak pengen kalian inginkan gitu. Apalagi dalam berkendara kondisi motornya kurang prima gitu ya. Saran gue sih kalau kalian lewat suatu tempat nggak usah terlalu khawatir, yang penting fokus berkendara, sama kuncinya itu jangan sampai kalian lengah untuk melihat spion ya. Jaga-jaga kalau misalnya kalian berkendara itu wajib lihat spion ya. Jadi apa sih namanya, berjaga-jaga dari hal-hal yang nggak diinginkan ya. Kalau gue pribadi sih selalu begitu, karena gue menelaah beberapa berita dan gue menerjemahkan, kemudian gue punya asumsi gue ya seperti itu. Jadi kalau misalnya kalian berkendara ya sering-sering lihat spion, berjaga-jaga dari hal-hal yang nggak diinginkan. Kalau udah ada orang yang mencurigakan, misal udah mepet banget, ya udah wajib kalian hukumnya untuk ngebut. Nah sama jangan terlalu konstan gitu, artinya kalau jalan lengang ya udah ngebut aja. Yang penting kalian udah hafalin dulu jalannya nih, udah hafal jalannya ya. Kalau minimal belum hafal, kalian lihat dari kejauhan jalannya asik, bisa buat speed jump, langsung gas. Artinya kecepatan itu nggak konstan gitu ya. Nah ini sampai di sini udah mulai rame ya. Nah ini udah masuk daerah mana nih? Rumpung. Ini kalau pagi ini kan bagus nih ya sunrise ya. Kalau gue pribadi kalau lewat sini tuh seneng banget lihat sunrise-nya. Lihat sunrise dari perempatan, aduh sedap banget sih kalau gue. Ini kalau misalnya kalian ada suara sak di motor gue ya sorry ya. Kebetulan si Sentot ini belum gua cek nih bagian rem depannya. Sebenarnya sih kanvasnya tuh masih panjang, cuma karena kesalahan gua waktu itu kebetulan banget juga gua lagi banyak pengeluaran dan si Sentot itu harus ganti kanvas rem depan. Jadi gua gantinya itu nggak yang original ya, jadi gua ganti yang biasa, artinya yang KW sekian lah di bengkel lain, di bengkel lain itu, tapi yang pakai mesin ya Pak, yang bongkarnya pakai impact ataupun ganti bannya itu pakai mesin. Jadi kan ada tuh lain-lain yang pakai mesin tuh ya. Gue sih rekomen juga sih ke kalian, jadi kalau misalnya kalian terdesak harus ke bengkel lain gitu, carilah bengkel lain yang ada mesinnya. Ini gue bukannya pengen rasis, tapi umumnya biasanya teman-teman gue tuh nyebutnya kayak begitu gitu. Jadi mohon maaf kalau misalnya ada ucapan gue yang kurang berkenan ya. Nah ini kalau kalian lihat truk-truknya baru pada arah berlawanan ya.
dia baru pada mau ngelangsir muatan, jadi ada beberapa yang baru mau ambil muatan jam segini. Karena kalau misalnya di sore hari itu banyak resikonya banyak gitu, artinya masih ramai lalu lalang kendaraan umum, apa sih namanya, warga-warga yang melintas gitu, masih hidup banget gitu kalau siang. Makanya mereka pada pilihnya itu di suasana menjelang malam. Sebenarnya nggak salah juga sih, wajar-wajar aja. Ini gue bukannya pro ke mereka ya, cuman gue sih lebih lebih apa sih namanya ya, bisa jadi, kalau gue pribadi ya bisa jadi orang yang lebih bijak dan besar hati untuk menerima gitu, karena kita di sini kan pendatang. Nah ini gue agak skip speaking dulu nih, keep silent dulu sebentar. Gue lagi konsen dulu nih, lagi lewat jalur Gang Betet yang naik turun, jadi gue harus konsentrasi penuh. Mungkin pembahasannya sedikit-sedikit aja. Kenapa gue harus konsentrasi penuh? Ya itu biasanya gue kalau bawa kendaraan kayak begitu ya, kalau misalnya udah ada di suasana yang sekiranya perlu konsentrasi, gue harus konsentrasi penuh. Berdasarkan apa sih namanya, jam terbang aja sih gue kalau kalau berkendara kayak begini tuh, gue harus konsentrasi penuh. Ketika ada momen yang membutuhkan konsentrasi, gue lebih berkonsentrasi. Ini karena jalannya itu berliku-liku, kemudian perlu ekstra perhatiannya. Nah, oke. Nanti videonya akan gua stop di tempat ketika gue itu sering stop record ya. Kalau udah mulai daerah Pamulang nanti gue stop recordnya. Tapi nggak usah deh, nanti di Bukit Dago aja gue stop recordnya. Nah ini filmnya nih, film malam ini juga cukup ini ya, juga cukup butuh konsentrasi nih daerah sini, karena juga minim penerangan gitu ya. Mungkin buat Pemda ini nanti tolong diperhatikan, karena daerah-daerah ini udah menjadi sumber APBD, jadi tolong perhatiannya. Nanti jangan sampai populasi udah banyak, kemudian warga banyak yang berkicau dan kalian nggak bisa membendung opini publik. Ketika opini publik udah berkembang luas, kalian nggak bisa menangani, kemudian citra kalian kalau dipertanyakan gitu, jangan sampai gitu. Makanya sebelum hal itu terjadi ya usahakan diperhatikan lah rakyatnya yang tinggal di sekitar daerah sini.
Ya rakyat sih nggak pengen banyak ya. Sebenarnya rakyat itu nggak pengen banyak, minimal jalan bagus, kemudian lampu ada, udah itu sih cukup. Atau warga-warga kalian yang pada tinggal di daerah sini, alhamdulillahnya itu sebagian besar cukup baik penghasilannya, artinya udah ekonominya ya menengah ke Allah ya, menengah ke atas lah. Karena mayoritas sudah banyak yang memiliki kendaraan roda 4, walaupun nggak banyak sih. Mungkin cukup sekian aja video yang gue buat, cukup sampai di sini. Kurang lebihnya mohon maaf kalau misalnya ada kalimat-kalimat gue yang menyinggung perasaan kalian. Gue minta tolong dibukakan pintu maaf ya. Ini judulnya nanti akan gue buat apa ya, spill jalan di malam hari aja, spill jalan di malam hari, apa tips and trick berkendara di malam hari ya. Bebas lah, ntar kita pikirin. Kuncinya kalau dari feel-nya tadi kan kalian udah bisa lihat ya, suasana itu cukup gelap. Dan sempat gue singgung beberapa tips, pentingan konsentrasi, perhatikan dengan cermat lingkungan dan juga ya. Sampai jumpa di video gue selanjutnya. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.